kalian tuh pernah berantem gak sih? Kita tuh bukan kelompok yang suka berantem ya, tapi kayak komunikasi itu sebenarnya agak kurang kita. Dan yang jujur aja yang kerja tuh dikit. Termasuk lo, termasuk lo. Enggak, gue kerja. Podcast dalam komplek. Hai Sobat Sulu, balik lagi di podcast dalam komplek. Nah, setelah beberapa bulan nih kita nggak ketemu, akhirnya podcast dalam komplek kembali lagi di episode kedua bersama gue Kayla Fila dan gue Ayla Sabina Noya. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik baru, yaitu Project Profil Pancasila. Nah, Tapi sebelumnya kita mewakili MPK OSIS SMA Solo ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Nah, di podcast kali ini kita ada ngundang dua narasumber pemenang Project Profil kemarin, yaitu dari kelas fase E4, ada Kiev dan juga Jesslyn. Nah, boleh nih kalian berdua kenalin diri. Oke, halo sebelumnya, nama gue Jesslyn Irman, gue dari kelas fase E4. Dan gue namanya Kiev Latiato dari fase 4. Yay. Nah, kalian kemarin menang project di tema apa nih? Project pertama berarti tema kita adalah kearifan lokal. Ya, berarti kemarin menang di kearifan lokal ya. boleh tunjukin projectnya aja nggak sih? Nah, nih tunjukin project kalian kemarin gimana? Dan ini Oh, jadi kalian kayak bikin rumah adat gitu. Boleh jelasin dikit ya tentang Alasan kayak kalian. iya, alasan kalian bikin project ini. Terus kayak Ini mungkin produknya dananya nggak apa? sih? Iya. Boleh. jadi tuh kemarin pas semester 1 kita dikasih sama fasilitator kami buat bikin kearifan lokal kan. Dan itu dikasih dua pilihan tuh seingat gua, antara Jawa Barat, budaya Jawa Barat atau enggak budaya Papua. Jadinya gue bilang kita milih budaya Papua aja, soalnya itu kan yang jarang diceritakan, dibahas kan. Jadi setelah itu kan rekomendasinya tuh bikin maket atau enggak miniatur kayak gini kan, rumah. Tapi gue mikir kalau kita bikin satu rumah aja tuh kayak biasa banget dan pasti orang milihnya tuh Honai kan. Iya, benar. Itu yang paling terkenal nggak sih Honai doang ya Iya. kan? Jadi gue kasih usul ke kelompok gue, kita bikin lebih dari satu. Kita tunjukin nih kalau Papua tuh nggak cuma rumah Honai doang, rumah adatnya. Nah, di sini kalian ada rumah adat apa aja? Oke, gue jelasin ya. Kalau di sini nih kita ada yang paling besar ini rumah adat Jeo. Jadi dari ketiga ini sebenarnya yang paling kurang terkenal itu Jeo, makanya kita bikin yang paling besar. Nah, terus habis itu yang kedua di sini ada rumah Kaliwari. Nah, rumah Kaliwari ini kita sebenarnya lihat dari miniatur yang ada di Taman Mini. Dia kan ada kayak bentuk rumahnya gitu kan, Taman Mini kan. Kita lihat ada Kaliwari di situ, terus kita tertarik buat bikin. Nah, ini tuh sebenarnya rumah Kaliwari ini dipakai orang-orang Papua tuh buat beribadah. Oh, gitu. Nah, terus terakhir yang jadi ikon Papua dan juga yang paling terkenal di sini ada rumah adat Honai, tentunya supaya menggambarkan Papua gitu. Jadi kita kasih Honai juga di sini. Nah, terus habis itu kita juga waktu itu ada teman setim kita yang ngide, gimana kalau dikasih boneka khas Papua juga di sini. Ya udah, terus habis itu kita mikir kalau boneka khas Papua kayak kegedean kalau ditaruh sini. Jadi kita bikin kayak miniatur kecilnya aja gitu. Ini mantan cowoknya, ini ceweknya gitu. Nah, terus habis itu kita pakein baju kayak koteka gitu loh. Oh, ini baju koteka. Terus habis itu buat tahu ini itu apa sih, jadi kita taruh di sini papan-papan infonya. Terus habis itu terakhir yang di tengah ini tuh, ini kan kayak ada bekas api unggun gitu ya. Sebenarnya awalnya kita mau taruh papeda di sini, tapi karena akhirnya kita batalin. Kita jadi cuma kayak ini, itu melambangkan bahwa masyarakat Papua itu suka banget berkumpul bersama, memasak bersama. Nah, makanya kita ini melambangkan di sini. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, ini bikinnya kan pas project ya. Terus kalian tuh kayak bikinnya full di sekolah atau kerkom di luar gitu kerkom kayak di luar? rumah. Karena kan ini pasti Susah ribet banget kan. Oh iya, dulu tuh kan awalnya kita kerja di sekolah, tapi karena dikejar banget sama deadline, telat gitu-gitu, kita kerja kelompok di kadang-kadang di rumah gua, kadang-kadang di rumah Jesslyn. Nah, itu tuh lamanya tuh kayak berapa bulan bikin kayak untuk kayak gini?
kita dikasih waktu 3 bulan, tapi kita 2,5 bulan kayaknya udah selesai. Oh, keren banget dong, cepet gitu selesainya. Kalau kayak gini berarti ini kalian bener-bener bikin semuanya bikin sendiri? Ya, bikin sendiri. Semuanya dikasih. Terus ini kayak pakai apa aja gitu dari bahan-bahan pembuatan rumahnya, terus ini batu-batu kayak gini juga. Dananya tuh gimana? Kalau Jadi kita tuh pakai sistem kas kan, sebelum dikasih dana dari sekolah kita pakai kas. Ya kas berapa waktu itu? 10.000 biasa. Yang 10.000 sih. Per orang, per Setiap bulan? minggu. Setiap minggu. Setiap seminggu. Setiap minggu. Wow. Tapi kita jalaninnya cuma 4 minggu doang. Nggak jalan, oh Karena udah cukup lah. Soalnya kebanyakan dari ini tripleknya pakai bekas sudah ada di rumah. Dan styrofoam, ini pakai styrofoam juga ya? ya styrofoamnya ada di rumah juga. Jadi kayak beberapa hal tuh udah harus dibeli. Kalau misalkan bahan dari rumahnya sendiri, ini kalian pakai apa? Oke, pertama kita dari alasnya dulu. Alasnya kita pakai triplek. Terus habis itu di atasnya kita double sama styrofoam yang ukurannya sama dengan tripleknya. Terus habis itu kita cat tripleknya jadi warnanya kayak tanah ini. Nah, terus untuk buat rumahnya sendiri, kalau yang jauh ini kita pakai kardus. Pakai kardus yang kita bikin rangkanya dulu. Terus habis itu kardusnya ini kita tempelin sama stick es krim yang udah dipotong. Nah, jadi bentuknya kayak tekstur kayu gini. Oh iya. Terus habis itu atasnya ini kan udah ada jadi itu gentemnya juga kan pakai kardus. Kita langsung lemin pakai ijuk yang digunting-gunting dirapihin. Jadi Ini kalian pakai sapu ijuk? Enggak pakai bahan namanya ijuk. Iya maksudnya ingatnya sapu ijuk ya? Bukan dari sapu ijuk ya, tapi kita beli ijuknya sendiri. Ijuknya besar gitu. Oh tapi emang bahan sapu ijuk gitu? Iya bahan. Tapi di antara bahan-bahan ini yang paling susah dicari itu apa? Sebenarnya bisa sih ada di online ya. Kan yang susah cari ini. Apa? Ininya. Oh bonekanya ya? Bukan bonekanya. Oh, miniaturnya. Miring. Yang tutupan rumah. Oh ini biar ada warna hijaunya aja sih. Kan ini monoton banget tuh. Iya. Ini tuh kayak bener. Ingat gua tuh bener-bener last day kita nyari ini. Itu emang nggak direncanain dari awal untuk pakai pohon gitu? Awalnya kan kita mau pakai rumput-rumput sintetis gitu kan, tapi kayaknya terlalu mahal kayaknya miniatur kayak begituan. Jadi akhirnya kita nemu kayak gini nih, Jesslyn kan. Itu last minute banget gitu. Iya. Soalnya kita lihat, wah warnanya mati banget Iya. ini, coklat semua ini, coklat, Iya, ini kuning, bener. coklat, satu warna semua. Nah kita tambahin ini biar jadi kayak ada nuansa kalau Papua itu juga ada kekayaan alam gitu. Terus dari produk ini yang paling kalian tonjolin tuh apa sih, kayak yang paling kalian banggain, kayak gue bisa bikin ini loh gitu? Rumah ini paling susah. Jauhnya yang ya, paling susah. paling lama kayak ada sebulan nih khusus buat bikin rumah ini. Oh my god. Dari segi catnya, dari segi kardusnya dipotong terus ditempelin ininya bikin jendela. Oh iya. Oke, tusuk sate juga. Dan juga tadinya tuh ini mau ada tangganya. Oh emang aslinya ada tangganya atau? Aslinya ada tangganya tapi Coklat. Akhirnya nggak dipakai. nggak dipakai. Oh, kalau batu-batu ini melambangkan apa? Kayak kenapa kalian pakai batu-batu itu? Buat hiasan aja. Oh, buat hiasan. Buat hiasan. Terus kan kalian nih menang kan kemarin. Juara berapa sih? Juara berapa sih? Oh my god. Nyangka gak sih kalau kalian bakal menang? nggak nyangka sama sekali sih. Tapi maksudnya kan kalian lihat project-project teman kalian yang lain nih, nggak ada rasa kayak agak meninggi sedikit gitu Yang kayak paling bagus gitu. kayaknya punya gue bagus deh. Enggak, soalnya kayak gue ngeliat project teman-teman tuh di kelas aja udah ada yang gue lihat kayaknya ini lebih bagus dari kita. Tapi asumsi gue aja ya kayaknya karena message-nya gitu. Oh, karena pesan tersiratnya gitu di dalam produk ini tuh jadi kayak kalian menang gitu. Nggak tahu sih. Tapi emang menurut kamu ini produk ini masih kurang atau ada yang harusnya kalian taruh tapi nggak ditaruh gitu? Ada Pak. Iya, sebenarnya di belakang ini tuh seharusnya ada Kayak triplek gede gitu, gue lukis sendiri itu pemandangan Gunung Jaya Wijaya. Wah, tapi udah nggak ditaruh. Ini nih. karena setelah musyawarah ya, wah kita mencapai mufakat. Itu katanya sebaiknya nggak usah gitu loh. Dia susah ditempel terus juga kegedean gitu. Nggak bisa nyatu gitu. Nggak bisa. Dia juga kan triplek kan jadi berat gitu. Tapi udah jadi. Udah ada. Ditaruh tuh lukisannya di rumah gue ini. Ya ampun, Gue kesel banget pas jadi hari nggak jadi pakai. Tapi untuk asesmen kalian tunjukin nggak? Bener-bener nggak Beneran dipakai. nggak Nggak jadi dipakai. pakai sama sekali. Oh my God.
Padahal itu bisa jadi produk kedua loh, kayak lukisan Wijaya. Oh iya. Tapi kan temanya. Nah, Kearifan lokal kan tetap masuk. Enggak kan? Itu kan project lebih kedua temanya apa? Itu Apa gaya sih? hidup. Nggak, maksudnya produk kedua, satu tema kayak jadi produk kedua gitu, jadi 2 produk gitu, Oh. satu sama lukisan itu. Tapi kan Jaya Wijaya tuh penampakan alam ya, bukan kearifan lokal. Iya benar. Ya udah bener lah. Kan ini tadi kan ada kesulitannya itu bikin rumah. Ada yang lain lagi gak? Paling ini yang tas bajunya. Jadi itu kita tuh sebenarnya tuh bikinnya tuh kita beli online kan ya bajunya, baju KTK Adat Papua tuh. Iya. Terus habis itu tuh ukurannya tuh buat yang boneka ukurannya 36 cm. Oh, Jadi itu gede-gede. bajunya beneran gede banget. Sedangkan kan kita belinya yang ukuran berapa ini? 10 cm lah gitu lah ya. Kalian bikin atau beli deh? Itunya beli apa sih? Baju yang Ini pakai kain-kainnya juga beli. sih. Iya. Iya. Nah terus habis itu kan udah tuh aku yang gunting tuh sampai disesuaikan dengan boneka yang kecil ini. Terus habis itu aku ngerasa kalau yang cewek ini nih pakai roknya itu nggak cocok soalnya dia panjangan. Jadi aku ganti dia pakai ijuk. Terus berarti ini kan ada 3 project, tapi yang baru jalan tuh 2. Nah yang kedua tuh boleh tahu gak sih kalian bikin apa? Produknya apa dan temanya tuh apa gitu? Jadi temanya yang kita diberikan itu gaya hidup berkelanjutan kan. Dan itu tentang biasanya tentang lingkungan, menjaga lingkungan. Jadi yang kita bikin tuh novel. Oh, novel tentang apa? Ya tentang gaya hidup berkelanjutan, tentang orang yang tadinya hidup boros, tadinya hidup semena-menanya dengan lingkungan, bertemu dengan seseorang yang bisa merubah dia gitu, gaya pikirnya jadi lebih Menghargai lingkungan gitu. Tapi itu lagi masih berjalan atau belum jadi? Udah jadi. Oh, udah jadi, udah selesai. Asesmen Pede gak kalau itu bakal menang lagi? kayaknya enggak. Karena Jadi menurut kalian project yang pertama lebih bagus gitu sih? Daripada yang kedua. ini hasilnya lebih terrealisasikan sih. Buat yang produk kedua tuh menurut gue ya itu rush banget. Karena kita tuh minggu terakhir tuh, bener-bener minggu terakhir mau asesmen, kita belum selesai. Asesmennya hari Selasa yang kita selesai Minggu malam. Oh, minggu malam. Tapi kan ini juga dadakan. Siapa tahu bisa menang lagi kan nggak ada yang tahu. Ini ya kata gue tadi lebih terrealisasikan. Terus habis itu kalau yang buat project kedua tuh dia waktunya sedikit banget karena potong libur, potong AS juga. Oh iya sih benar. Terus kalau Ya dia tuh waktunya cuma kayak 2 bulan gitu. Iya 2 bulan terus habis itu kita bikin novel. Terus habis itu beneran kita gabungin idenya, kita pada liburannya juga pada males-males bikinnya. Jadi ya gitu. tapi kalau dari dana, Aman-aman aja atau kalian ini ada- berarti kalian nggak nombok ya? Enggak. Soalnya kan diganti sama sekolah. Terus ada kelas juga dia. Iya. 10.000 Lumayan, per minggu. banyak banget itu uangnya berarti. Terus yang pas produk novel kan kita juga nggak keluar uang sama sekali. Oh Keluarnya iya, Keluar di uang. print doang gitu. Oh, ya keluarnya pas printnya doang. Kalian novel digital gitu. Enggak. Kita ada fisik bukunya. Oh ada. Ada dipajang di depan. Oh di depan. Oh berarti Ternyata kalian dikasih lihat. Boleh dikasih lihat. Boleh dikasih lihat nggak? Oke, ternyata berhubung nggak bisa diambil ya guys. Ya. Jadi kita bahas tentang ini. Nah, kalian punya tips gak sih untuk teamwork yang keren banget kayak gini? Kayak aku lihat nih Waduh. kalian kerjasamanya keren banget gak sih? Kayak bisa bikin rumah ada 3 loh. Sebagai ketua coba gimana? Cara kayak nyatuin teamwork biar kerjasamanya tuh baik. Pembagian tugas ya Iya. sama gue nggak ingat lagi. Soalnya Kalian tuh pernah berantem nggak sih? kita tuh bukan kelompok yang suka berantem ya, tapi kayak komunikasi itu sebenarnya agak kurang di kita. Dan yang jujur aja yang kerja tuh dikit. Termasuk Itu lo. aja, Cey. Termasuk lo. Enggak, gue kerja. Oh, kerja. Mesti pasti tiap kelompok kan ada timnya orang Ya, yang pasti pasif ada dan yang- aktif kan. Nah. Nah, kalian ngerangkul nggak sih orang-orang yang pasif itu untuk kayak, woi lo ikutan kerja dong, kita kan kelompok gitu. Jadi untuk yang mereka nggak mau bilang masif juga sih, gue kasih kerjanya tuh Oh, bukan iya, kerja betul. ke produk. Gue kerjanya bukan kasih kerja produk, tapi kerja ke proposal yang iya, lebih benar. digital. Kan dulu kita disuruh bikin brosur juga. Hmm. Gue kasih kerja mereka kerja brosur, poster, poster apa sih, banner Hmm. sama PPT presentasinya.
Oh, jadi lo ngebagi tugasnya tuh kayak yang emang kelihatan nggak bisa untuk kerja di lapangan lo taruh di Iya. digital gitu. Bagus sih. Terus lo punya ini nggak saran atau enggak kritik deh buat project-project selanjutnya, kayak buat teman-teman yang selanjutnya ngerjain project, kayak apa yang harus dilakuin atau nggak dilakuin gitu. Selalu respon sih di grup itu. Iya sih, itu kayak kunci dari teamwork banget Iya, sih. kalaupun kayak nggak bisa atau apa, selalu bilang aja udah. Misalnya hari ini mau kerkom di rumah siapa. Yang penting komunikasi lah Iya, bilang aja kalau nggak kalau di bisa. kelompok gitu. Yang penting nggak tiba-tiba ngilang aja gitu. Iya. Nggak ngerit doang. Kalau yang ngerit doang tuh emang Lu Emang lu masalahnya. Tapi lu pernah marah nggak kalau misalkan ada anggota kelompok pernah lu? sih kayaknya. bukan pas bikin project ini. Oh, Project pas kedua. project kedua. Itu gue ngeluarin murka gue. Waduh, marah besar gitu kan. Oh jadi project kedua tuh udah kayaknya paling susah pak. Kayaknya lebih susah project pertama atau kedua? Nambah itu. Jelas Yang kedua. Karena ngaretnya sih. Waktunya mepet, terus habis itu karena liburan kita jadi pada males-males ngerjainnya. Apalagi itu kan novel ya, Iya. nggak semuanya bisa nyatuin idenya jadi satu novel gitu. Terus habis itu kan kita juga ngerjainnya per bagian gitu. Ada bagian yang udah selesai, bagian ini belum selesai, terus habis itu nyambungin ininya gitu. Berarti susahnya tuh bukan karena produknya gitu kan? Karena saya kayak Sama. jadi kayak teamworknya tuh agak udah males gitu. udah mulai males. Soalnya kita udah kecapean ngerjain project kayak gini, jadi kayak Idenya udah habis di situ kayak gitu. Udah juara juga lah, udah Dia juara. udah juara jadi kayak oh ya udahlah, abis ini gampang lah gitu. Nah, abis makasih buat waktunya Jesslyn sama Kiev Iya, udah iya. sharing-sharing tentang project ya sama kita hari ini. Semoga project keduanya Oke ya ketiga. ya enggak, project kedua belum ada pemenang kan? Project kedua belum ada pemenang. Ya project selanjutnya lebih baik lagi. Gitu. Lebih baik lagi dan teamworknya bisa lebih ditingkatin lagi nggak sih kan? Buat teman-teman semua juga yang lagi ngerjain atau akan ngerjain project selanjutnya, semoga bisa dipermudah menemukan ide-idenya dan juga teman-temannya bisa lebih diajak kerjasama. Oke Sobat Sulu, segini dulu untuk episode podcast dalam komplek. Yang kedua, terima kasih untuk Jesslyn dan Kim atas waktunya. Semoga bermanfaat, semoga pengalaman kalian ini bermanfaat untuk yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Suluh yang lagi nonton, terus pantauin sosial media kita dari Spotify, TikTok, YouTube, dan Instagram. Yes, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nyimak podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah Sobat Suluh!